Bab 89. Area inti baru Tia. Waspada. Waspada. Ada penyusup di area F. Mengaktifkan sistem pertahanan diri. Petik 2. Sebelum si Feng bisa merayakan keuntungannya, seember air dingin mengalir di atas kepalanya dengan suara keras ini. Dia tidak berpikir bahwa akan ada perangkap seperti itu setelah membuka peti harta karun. Tepat setelah tiba di pintu keluar lorong, si Feng menemukan bahwa lorong-lorong yang mengarah ke daerah lain dari benteng baja semuanya ditutup, mencegahnya masuk. Sementara itu, ketinggian air kolam di bawah mulai naik, dan menurut kecepatannya, itu tidak akan lama sebelum lorong banjir. Tanpa ragu, si Feng mengeluarkan sebotol ramuan pernapasan bawah air, meminumnya. Ramuan memungkinkan pemain untuk bernapas di bawah air selama 20 menit. Setelah itu, si Feng segera melompat ke kolam, menyelam menuju wilayah terdalam. Setelah berenang selama lebih dari 10 menit, si Feng akhirnya melihat lorong gelap. Namun, aliran air dari sana mengalir dengan cepat, dan itu tidak akan mudah bagi si Feng untuk mendekati lorong itu. Setelah menghabiskan waktu yang lama, dan minum sebotol ramuan pernapasan bawah air yang kedua, si Feng berhasil merangkak menuju pintu masuk lorong dengan banyak kesulitan. Setelah itu, ia tersapu oleh air yang mengalir deras. Tubuhnya tidak bisa bergerak karena arus terus mendorongnya di sepanjang lorong. Setelah mengalir di sepanjang aliran air selama beberapa menit, si Feng terlempar keluar dari lorong dan mendarat di kolam besar lainnya. Di dekat dinding kolam besar, beberapa tangga berputar ke atas. Selama dia menaiki tangga ini, dia akan tiba di inti benteng. Si Feng berenang menuju tangga. Dia kemudian melihat waktu itu. Sudah hampir jam 8 pagi sekarang. Dan karena menemukan jantung Titan tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, si Feng segera memanggil sistem interface dan memilih untuk lockout. Setelah bangun pagi-pagi, hal pertama yang dilakukan si Feng adalah melatih tubuhnya. Tindakan ini sudah sejak lama tertanam dalam di tulangnya. Namun, dia jelas bisa merasakan bahwa tubuhnya berbeda dari kemarin. Tubuhnya tidak lagi terasa kaku, dan sebaliknya, itu terasa sangat segar. Efek positif cairan gizi cereng yang diminumnya jelas. Cairan itu perlahan-lahan mengubah kondisi tubuhnya. Pukul setrika selagi panas. Si Feng kemudian mulai berolahraga, melakukan sit-up, push-ups dan tindakan penguatan otot lainnya. Setelah berolahraga selama lebih dari 1 jam, si Feng masih tidak merasa lelah. Sebaliknya, tubuhnya terasa hangat dan nyaman, seolah-olah ada energi yang tak ada habisnya di dalam dirinya. Namun, dia tidak melanjutkan melatih tubuhnya. Sebaliknya, dia turun untuk makan. Berolahraga dengan putus asa belum tentu merupakan hal yang baik. Itu perlu dilakukan dalam jumlah sedang, karena terlalu banyak bekerja tubuhnya hanya akan menghasilkan efek yang berlawanan. Setelah melalui perjuangan malam, koin emas yang dijualnya dan kredit yang diperolehnya dari Snow Lembut mengisi rekening banknya saat ini dengan lebih dari 200.000 kredit. Suatu malam usahanya bernilai 2 bulan gaji seorang eksekutif dari sebuah perusahaan besar. Ini adalah kekuatan domain dewa yang telah membalikkan ekonomi virtual. Setelah 1 tahun, menjadi kaya dalam semalam di Gods Domain bukanlah hal yang aneh sama sekali. Sayangnya, belum banyak perusahaan yang menemukan fakta ini. Pada saat mereka menemukannya, mereka akan tertinggal jauh di belakang perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di domain dewa pada awalnya. Setelah makan, si Feng melakukan perjalanan ke bank. Dia secara khusus mengambil 30.000 kredit,
berniat untuk membeli helm realitas virtual yang disewanya. Kalau tidak, jika dia meninggalkannya dan melupakannya, dia akhirnya akan dipaksa keluar dari permainan. Pada saat itu, dia harus menunggu sampai hari kerja berikutnya sebelum menangani prosedur yang diperlukan dan hanya setelah dia bisa terus bermain. Saat ini, game sedang dalam tahap sprinting. Jika si Feng tertinggal 1 hari, itu akan sangat sulit baginya untuk mengejar ketinggalan. Itu juga kesempatan bagus bagi si Feng untuk mengundang Blackie jalan-jalan. Jika Blackie selalu bersembunyi di dalam asramanya, tubuhnya pasti memiliki masalah. Ada sangat sedikit orang di jalan-jalan universitas pagi-pagi. Hanya ada beberapa organisasi olahraga yang melakukan latihan pagi mereka, pemanasan untuk latihan mereka nanti. Menyaksikan para mahasiswa yang memancarkan pemuda, si Feng merasakan perasaan yang tidak nyata. Seolah-olah 10 tahun yang dihabiskannya berjuang di domain dewa hanyalah ilusi. Ilusi yang akan hilang hanya dengan sentuhan. Berjalan di sepanjang jalan, si Feng mengagumi kampus universitas saat dia menuju asrama Blackie. Dia mengalami pemandangan di kampus yang tidak diperhatikannya dalam kehidupan sebelumnya. Ketika dia hendak masuk ke asrama Blackie, si Feng mendengar suara tawa dari dalam. Blackie, bukankah kamu sangat percaya diri untuk masuk ke Shadow Workshop sebelumnya? Aku sudah menunggu kamu selama beberapa hari sekarang, jadi mengapa aku belum melihat kamu di sana? Petik 2. Wu Yi, belumkah aku mengatakannya sebelumnya? Aku bergabung dengan workshop lain, jadi aku tidak berpartisipasi dalam uji Shadow. Petik 2. Blackie, jangan coba-coba menipu aku. Di mana di seluruh Universitas Jinhai ada lokakarya lain? Disebut apakah itu? Berapa banyak anggota yang dimilikinya? Siapa yang mendirikannya? Bisakah kamu memberitahu aku tentang itu? Jika mereka memperlakukan pemain dengan baik, aku bahkan mungkin memutuskan untuk bergabung. Petik 2. Ditanya sedemikian rupa, Blackie tiba-tiba menyadari bahwa si Feng tidak benar-benar memberitahunya nama lokakarya mereka. Adapun jumlah anggota memperhitungkan semuanya, ada tepat 6 orang. Belum lagi memiliki workshop untuk bermain Gods Domain, mereka sama sekali tidak memiliki apa-apa sekarang dan bahkan dipenuhi dengan hutang. Blackie, berhentilah bersikap keras kepala. Aku tahu bahwa kamu tidak lulus ujian Shadow. Jika itu benar-benar tidak baik, maka biarkan Saudara Wu memohon kepada kamu. Bagaimanapun, Saudara Wu saat ini adalah anggota resmi. Siapa tahu, kamu mungkin bisa menjadi anggota luar Shadow. Paling tidak, kamu bisa terus bermain domain dewa, dan mendapatkan 2000 kredit sebulan seharusnya tidak menjadi masalah. Jangan lupa, masa percobaan untuk helm gaming virtual hanya 10 hari. Setelah periode ini, kamu tidak akan dapat melanjutkan bermain game, sesame teman sekerja Blackie. Tidak mungkin, kan? Workshop macam apa yang bahkan tidak mampu membeli helm gaming virtual resmi? Bukankah itu terlalu menyedihkan? Wu Yi pura-pura terkejut. Dia kemudian menepuk pundak Blackie, berkata sambil menghela nafas, bahkan anggota luar Shadow diberi helm resmi. Anggota resmi bahkan menerima helm canggih yang bernilai 20.000 kredit. Lokakarya kamu hanya menipu kamu. Siapa yang memulai? Aku akan menuntut keadilan untuk kamu. Kenapa kamu tidak bergaul denganku mulai sekarang? Aku dapat menjamin bahwa kamu akan mendapatkan helm resmi. Pada saat aku menjadi anggota inti Shadow, aku menjamin bahwa kamu akan dapat hidup dalam kemewahan. Kamu harus tahu bahwa Tuan Muda Lan telah menginvestasikan 5 juta kredit di Shadow.
Aku mendengar bahwa dia telah menginvestasikan 2 juta lagi sekarang. Jika kamu memasuki Shadow, masa depan kamu tidak akan terbatas. Petik 2. Wu Yi, aku sudah mengatakannya. Aku tidak akan bergabung. Saat ini aku baik-baik saja, Blackie dengan cepat menolak. Blackie, kamu harus tahu bahwa tidak ada banyak kesempatan seperti itu. Shadow Workshop adalah workshop terbaik di Universitas Jinhai. Jika bukan karena kamu sudah menjadi level 5 dan kami teman sekelas, aku bahkan tidak akan mencarimu. Wu Yi dengan sabar membujuk, kamu terus mengatakan bahwa kamu telah bergabung dengan beberapa workshop lainnya, tetapi kamu harus memberitahu aku setidaknya namanya kan? Haruskah kamu terus berbohong kepada teman sekelas sedemikian rupa? Apa? Tidak memberitahu aku bahwa lokakarya ini bahkan tidak memiliki nama? Bahkan jika itu tidak memiliki nama, kamu harus tahu orang mana yang menetapkannya, kan? Saat ini, bahkan para bangsawan pun berani membuat lokakarya, jadi kamu tidak akan tertipu. Shadow Workshop memiliki bisnis yang jujur mensponsori itu, dan ada juga kontrak untuk memastikan bahwa kamu tidak akan mati kelaparan paling sedikit. Petik 2. Wu Yi sangat memuji Shadow. Seolah-olah seseorang akan menjadi elit di masyarakat hanya karena memasuki Shadow Workshop, menjadi iri orang lain. Namun, Blackie sudah lama melihat melalui Shadow. Dia bahkan tidak memiliki pendapat yang mendukung terhadap Shadow. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki mulut besar, menunjukkan kepada orang lain bahwa dia sudah naik ke level 5. Akibatnya, informasi itu ditemukan oleh Shadow Workshop. Dan mereka telah mengirim Wu Yi, teman sekelasnya, untuk merekrutnya. Namun, bagaimana dia bisa dengan mudah mengkhianati Si Feng dan bergabung dengan Shadow? Dia hanya bisa mendapatkan semua prestasinya saat ini dengan mengandalkan Si Feng. Bahkan jika dia harus mengalami kesulitan saat ini, dia masih percaya bahwa Si Feng akan membimbingnya menuju jalan kesuksesan. Pada tahap permainan ini, semua pemain level 5 adalah ahli. Untuk Shadow Workshop, yang saat ini kurang ahli, Blackie adalah kecantikan yang memikat. Jadi, tentu saja, mereka gatal untuk mencoba dan merekrutnya, mengubahnya menjadi salah satu barang mereka. Pada saat ini, Si Feng membuka pintu, melangkah ke dalam ruangan. Aku bukan siapa-siapa yang mendirikan workshop. Aku ingin tahu pendapat seperti apa yang kamu miliki. Si Feng memandang ke arah Wu Yi yang kuat, berbicara dengan dingin. Bab 90. Mulai dari nol. Saat Si Feng masuk dan berbicara. Kamu siapa? Wu Yi sedikit terkejut, matanya mengevaluasi Si Feng. Si Feng mengenakan pakaian olahraga putih biru yang terlihat murah. Meskipun sikapnya yang mengesankan membuat Wu Yi merinding, setelah melihat bahwa Si Feng bahkan tidak mengenakan arloji kuantum di pergelangan tangannya. Sedikit jijik masuk ke mata Wu Yi. Di zaman sekarang ini, bahkan siswa yang sedikit lebih kaya semua memiliki jam tangan kuantum. Wu Yi memutuskan bahwa Si Feng bukan salah satu dari anak-anak kaya dan bahwa ia berada dalam situasi yang sama dengan Blackie. Saudaraku Feng, mengapa kamu ada di sini? Ekspresi Blackie sedikit panik. Dia khawatir Si Feng akan salah paham dan mengira dia sedang mencoba mencari pekerjaan. Kakak Feng, aku benar-benar tidak mencari Shadow. Aku juga menolak mereka. Tetapi Wu Yi tidak akan berhenti mengganggu aku tentang hal itu. Petik 2. Ketika teman sekelas Blackie melihatnya panik dan menjelaskan, mereka semua bingung dengan identitas kedatangan baru ini. Blackie sudah naik ke level 5 di Guts Domain, jadi dia pasti ahli. Banyak lokakarya akan memperebutkannya,
memperlakukannya sebagai tamu penting. Bahkan Shadow mengirim seseorang untuk merekrut Blackie. Jika eselon atas Shadow bertemu Blackie, mereka mungkin juga bertindak sangat ramah dan memperlakukannya dengan hormat. Namun, Blackie dengan hormat memanggil orang asing di depan mereka sebagai Brother Feng, membingungkan mereka. Bisakah orang di depan mereka menjadi orang terkenal di sekolah mereka? Namun, tidak peduli bagaimana mereka menghancurkan otak mereka, mereka tidak dapat memikirkan orang seperti itu yang hadir di universitas mereka. Aku tahu, si Feng mengirimi Blackie ekspresi yang memberitahunya untuk merasa tenang. Si Feng kemudian memandang ke arah pria yang bernama Wu Yi dan berkata sambil tertawa, "Aku memanggil si Feng, dan aku bukan siapa-siapa yang mendirikan lokakarya yang baru saja kamu sebutkan. Apakah kamu tidak ingin tahu nama lokakarya aku?" Petik 2. Aku bisa memberitahumu. Nama lokakarya adalah Zero Wing. Ini berarti bahwa semuanya harus dimulai dari nol dan untuk melebarkan sayap dan melambung. Jika kamu tidak memiliki masalah lain, silakan kembali dan beritahu atasan kamu untuk tidak mencoba memburu anggota lokakarya lainnya. Dia lebih baik mengurus tanahnya sendiri, jangan sampai mereka hancur tanpa dia tahu apa yang terjadi. Petik 2. Mendengar si Feng berkata begitu, Wu Yu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan cibiran saat dia tertawa. Seperti yang diharapkan, bahkan tidak ada yang tahu bagaimana memulai lokakarya. Mengapa kamu tidak melihat diri sendiri? Apakah kamu pikir kamu dapat memulai lokakarya hanya dengan mengumumkannya? Wu Yi menyipitkan matanya, mengejek, apakah kamu tahu seberapa besar lokakarya Shadow kami? Apakah kamu tahu berapa banyak anggota workshop Shadow kami? Apakah kamu tahu siapa yang mendukung workshop Shadow kami? Apakah kamu tahu berapa banyak yang telah diinvestasikan oleh workshop kami? Apakah kamu masih berpikir bahwa kita perlu merebus anggota dari lokakarya yang tidak berharga seperti milik kamu? Hanya berdasarkan fakta bahwa kalian masih menggunakan helm percobaan untuk memainkan permainan menunjukkan betapa buruknya kamu. Apakah kamu berpikir bahwa, hanya dengan menjadi penuh semangat, kamu dapat membangun diri kamu dalam domain Tuhan dan mendapatkan uang? Semua lokakarya yang telah mencoba memantapkan diri mereka dalam domain Tuhan setidaknya telah menginvestasikan beberapa juta kredit. Sementara itu, kamu tidak memiliki uang, tidak ada anggota, tidak ada fasilitas, dan bahkan bukan jaminan yang paling dasar. Jadi, apa hak kamu dibandingkan dengan kami, Shadow? Jika kamu berlutut dan memohon kepada aku sekarang, aku mungkin bahkan akan mengucapkan beberapa kata baik kepada Brother Lan. Jika kamu membayar sekitar 10 atau 20 ribu kredit, kamu mungkin dapat bergabung dengan workshop. Bagaimana dengan itu? Pikirkan tentang itu, ini adalah kesempatan langka untukmu. Wu Yi tersenyum dengan kejam. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Blackie, dengan dingin berkata, Shadow sudah memberi kamu banyak rasa hormat dengan mengirim aku ke sini untuk merekrut kamu. Selama kamu bergabung, kamu akan segera menerima perlakuan sebagai anggota inti, dan gaji bulanan kamu akan setidaknya 5.000 kredit. Itu ratusan kali lebih baik daripada tinggal di lokakarya yang nyaris tidak bertahan. Petik 2. Ketika beberapa teman asrama Blackie mendengar perlakuan ini, mereka semua memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Mereka tidak berpikir bahwa memainkan domain dewa akan sangat bermanfaat. Dibandingkan dengan pekerja kerah putih kota itu, gaji Blackie jauh lebih tinggi. Tiba-tiba, tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Blackie berubah. Mereka tidak lagi memandang rendah dirinya, sebaliknya, tatapan mereka sekarang dipenuhi dengan rasa iri dan kekaguman.
Mereka hanya beberapa bulan lagi lulus dari universitas. Saat ini, mereka masih mengalami sakit kepala karena mencari pekerjaan. Sementara itu, Blakey meminta seseorang secara pribadi datang ke rumahnya untuk merekrutnya, dan pihak lain bahkan menawarkan gaji bulanan minimum 5.000. Seperti kata pepatah, perbandingan itu najis. Jika mereka tahu tentang ini sebelumnya, mereka akan bermain game dengan benar dan mencoba God's Domain. Mereka bahkan mungkin menjadi ahli. Mereka tidak perlu mengejar gadis-gadis selama 4 tahun di universitas dan dipandang rendah oleh gadis-gadis itu. Jika mereka berhasil mendapatkan uang, wanita cantik akan didapuk sesuai pilihan mereka. Namun, setelah mendengarkan Wu Yi, Blakey, sebaliknya, mulai tertawa. Wu Yi benar-benar berani mengolok-olok lokakarya si Feng telah dimulai, menyebutnya tidak berharga, dan bahkan ingin membuat si Feng berlutut di depannya untuk bergabung dengan Shadow. Dia terbelakang. Dewi Salju bahkan memperhatikan Brother Feng, dan dia bahkan ingin merekrut si Feng. Siapakah Dewi Salju? Dia adalah wakil kapten dari guild kelas 1, Ouroboros. Dia adalah dewi yang diakui publik dari dunia game virtual. Dibandingkan dengan Ouroboros, Shadow Workshop bahkan tidak bernilai sepeser pun. Melihat suasana hati Wu Yi suram, Blakey mencibir padanya dan berkata, "Wu Yi, bahkan jika kamu melebih-lebihkannya tanpa akhir, keputusan aku akan tetap tidak berubah. Meskipun Zero Wing Workshop baru saja dimulai, aku percaya bahwa pencapaian kami di masa depan pasti akan lebih besar dari Shadow. Aku menyarankan kamu untuk meninggalkan Shadow sedikit lebih awal dan bergabung dengan Zero Wing Workshop kami. Aku akan minta bantuan saudara Feng. Jika kamu berlutut dan meminta maaf kepadanya, siapa tahu, kamu bahkan mungkin bisa menjadi anggota Zero Wing." Petik 2. Teman asrama Blakey terkejut setelah mendengarnya. Pernyataannya sangat membingungkan mereka. Pada akhirnya, workshop mana yang benar-benar hebat? Mungkinkah itu, saat ini, memilih workshop yang bahkan tidak mampu membeli helm gaming resmi adalah pilihan yang tepat? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Wu Yi hampir tidak bisa berkata apa-apa karena marah. Blakey sebenarnya menggunakan kata-katanya sendiri untuk mengolok-oloknya. Jika itu bukan karena Frater Zhang mengajari dia bahwa dia pasti harus mengundang Blakey, dia sudah lama pergi. Itu bertentangan dengan harapannya bahwa Blakey akan memiliki cacat otak, membuang masa depan yang baik dan bersikeras untuk berbaur di tempat yang seperti selokan. Blakey, aku hanya mengingatkanmu karena aku menghargai bakat. Shadow kami saat ini sedang mencoba untuk melampirkan workshop ke-45 di kota Jinhai, Hungry Wolves Workshop. Ketika Shadow berhasil melakukannya, kami akan peringkat di atas semua kota Jinhai. Jika kamu melewatkan kesempatan ini sekarang, tidak akan ada lagi peluang bagi kamu di masa depan. Petik 2. Wu Yi melirik si Feng, dengan dingin berkata, "Sementara itu, bengkelmu bahkan tidak mampu membeli helm game resmi. Bagaimana kamu berencana untuk memainkan domain dewa di masa depan? Akan lebih baik jika kamu bergabung dengan Shadow. Masa depan yang hebat sedang menunggu kamu di sini." Petik 2. Dihadapkan dengan cara pemberani seperti orang yang berani, bahkan jika temperamen si Feng jauh lebih keren, dia masih akan sedikit marah. Karena mereka ditakdirkan untuk bertarung satu sama lain, maka pertempuran itu. Siapa yang mengatakan bahwa lokakarya kami tidak mampu membeli helm game resmi? Si Feng mengeluarkan 20.000 kredit dari sakunya, dengan santai melemparkannya ke atas meja, mengatakan,
Aku sebelumnya memutuskan bahwa memulai lokakarya akan terlalu mendadak, dan aku tidak pernah bisa memutuskan jenis helm gaming resmi yang akan aku beli. Jadi, aku hanya menggunakan helm percobaan sebagai pengganti sementara. Namun, hari ini, aku di sini untuk memberi Blackie uang untuk membeli helm gaming canggih. Tapi sungguh, bukan karena aku mencoba mengkritik Shadow. Tetapi bukankah kalian terlalu murah dalam perburuan untuk orang-orang? Gaji yang aku berikan kepada Blackie adalah minimum 20.000 kredit. Bayangan kamu sangat kaya, dan telah menginvestasikan begitu banyak. Namun, gaji yang kamu tawarkan hanya minimum 5.000 kredit. Petik 2. Ketika Blackie melihat kredit putih bersinar di atas meja, dia menoleh untuk melihat mata Si Feng yang heran. Tidak ada yang lebih tahu tentang kondisi keuangan Si Feng daripada dia. Jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba membuang 20.000 kredit? Mungkinkah itu Si Feng merampok bank? Yang lain di asrama menelan air liur mereka ketika mereka melihat kredit berserakan di atas meja. Biasanya, Blackie tetap tersembunyi dan tidak tampak seperti sesuatu yang istimewa. Mereka tidak berpikir bahwa gaji bulanannya adalah 20.000 kredit. Tidak heran mengapa dia menolak bergabung dengan Shadow Workshop. Lagi pula, Shadow hanya menawarkan 5.000 kredit, 4 kali lebih sedikit dari penghasilannya saat ini. Bahkan seorang idiot pun tahu sisi mana yang harus dipilih. Yang bahkan lebih tidak terpikirkan adalah bahwa Si Feng, yang mengenakan pakaian olahraga yang terlihat murahan, sebenarnya adalah brother tycoon. Babak 91. Mengalami ketat dan tipis bersama. Melihat kredit di atas meja, warna kulit Wu Yi berganti-ganti antara hijau dan merah. Wajahnya suram sampai bisa memeras air. Bagaimana ini mungkin? Mengabaikan kredibilitas gaji bulanan sebesar 20.000 kredit, hanya mampu melemparkan 20.000 kredit dengan santai tidaklah normal. Wu Yi telah melihat banyak taipan kaya sebelumnya, dan penglihatannya tidak pernah mengecewakannya sebelumnya. Pakaian yang Sisi pakai saat ini bahkan tidak bernilai 300 kredit, jadi bagaimana mungkin Si Feng mungkin punya uang sebanyak itu? Apalagi, ketika dia mengeluarkannya, itu sangat sederhana. Dia bahkan dengan santai melemparkannya ke atas meja. Serangkaian tindakan ini bukan kebiasaan orang kebanyakan, dan itu tidak mungkin palsu. Hanya para taipan yang tidak mengindahkan kredit yang akan melakukan aksinya dengan santai dan nyaman. Apa yang tidak diketahui Wu Yi adalah bahwa Si Feng pernah menjadi pemimpin persekutuan bayangan. Membuang uang seperti kotoran hanyalah masalah kecil baginya. Dia bahkan menghabiskan puluhan juta kredit untuk merampas beberapa pemain gaya hidup tingkat master. Selama masa-masa itu, dia telah melemparkan tumpukan demi tumpukan kredit ke atas meja, menyebabkan para pemain gaya hidup itu segera menyembahnya. Membuang hanya 20.000 kredit bahkan bukan pemanasan untuknya. Jumlah uang ini saja tidak ada artinya. Selama kamu memiliki kekuatan untuk bergabung dengan eselon atas Shadow, gaji bulanan 50.000 hingga 60.000 kredit hanyalah masalah kecil. Selain itu, kami mendapat dukungan dari Tuan Muda Lan, sehingga dana kami sangat berlimpah. Selain itu, para selebriti sekolah kami juga telah bergabung dengan Shadow. Para siswa peringkat 1, 3, 6, dan 9 dalam kompetisi pertarungan terbaru di universitas semuanya bergabung dengan Shadow. Orang-orang ini adalah pakar sejati, dan mereka dapat dengan mudah menjadi terkenal di domain dewa. Sementara itu, ahli sejati macam apa yang dimiliki bengkelmu? Wu Yi pura-pura tenang saat dia mendengus dingin. Namun,
dia masih tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang pada 20.000 kredit yang dilemparkan di atas meja. Upah dasar untuk anggota resmi Shadow hanya 3.000 hingga 5.000 kredit. Meskipun sedikit lebih baik daripada gaji banyak lulusan baru universitas, masih ada batasan. Jumlah seperti itu tidak cukup bagi seseorang untuk bertindak sembarangan. Wu Yi, kita akan menangani masalah Zero Wing sendiri. Masih belum terserah kamu untuk mengomentari masalah kami. Jika bos kamu ingin melampirkan lokakarya kami, pertama menawarkan gaji bulanan 100.000 atau lebih, biarkan aku menjadi wakil pemimpin Shadow, dan Brother Feng the Guild Leader. Kalau tidak, silakan kembali. Blackie sangat kesal setelah mendengar Wu Yi berbicara. Dia tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah pintu masuk asrama saat dia memandang Wu Yi dengan senyum menghina. Penampilan Blackie sangat arogan dan merajalela. Dia sama sekali tidak menghargai Shadow. Apakah luar biasa memiliki banyak anggota? Apakah menjadi ahli dalam kompetisi pertempuran berarti mereka bisa bermain dengan baik di domain dewa? Jika seseorang memiliki kemampuan, maka mereka dapat membina hubungan dengan persekutuan kelas 1 itu. Lihat apakah mereka memperhatikan? Blackie, kamu sebaiknya tidak menyesali ini di masa depan. Shadow ditakdirkan untuk menjadi raksasa di kota Jinhai. Ketika saat itu tiba, jangan pernah berpikir untuk bergabung dengan Shadow. Wu Yi pergi setelah berbicara. Dia bertekad untuk memberitahu Brother Zhang dan Tuan Muda Lan tentang semua yang telah terjadi di sini, membiarkan mereka merawat si Feng dan Blackie yang tidak tahu. Terima kasih atas kekhawatiranmu, tapi aku tidak pernah makan obat penyesalan ketika aku melakukan sesuatu. Meskipun Shadow luar biasa, sayangnya, itu tidak cukup untuk masuk ke mataku, Blackie menyatakan dengan keras, dan hampir semua orang di seluruh gedung bisa mendengarnya berbicara. Teman asrama Blackie tertegun. Kapan Blackie menjadi begitu hebat? Dia benar-benar berani mengeluarkan kata-kata bombastis seperti itu, secara terbuka menolak undangan Shadow Workshop yang terkenal di seluruh universitas. Berapa banyak orang yang memimpikannya pekerjaan yang dia tolak? Setelah Wu Yi pergi, Blackie langsung kehilangan kepahlawanan sebelumnya. Pantatnya segera mendarat di kursi, hatinya diam-diam meratapi semuanya sudah berakhir. Karena emosinya yang merajalela sesaat, ia menjadi panas dan membuat musuh keluar dari Shadow. Bukankah ini hanya membuat masalah bagi Zero Wing? Di sisi lain, si Feng sangat tersentuh. Seperti yang diharapkan, Blackie masih sama dalam kehidupannya sebelumnya dan saat ini. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, Blackie segera mengundurkan diri dari posisinya tanpa ragu dan mengikuti si Feng. Sekarang, ini adalah saudara yang benar. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya hanya bisa berbagi keuntungan tetapi tidak dengan rasa sakit. Si Feng juga tahu apa yang sedang dikhawatirkan Blackie, jadi dia bertepuk tangan dan berkata setuju, baiklah. Dalam pergulatan dunia game virtual, menang atau kalah bisa diubah dalam sekejap mata. Tidak ada yang namanya pemenang abadi. Selama kita bekerja cukup keras, cepat atau lambat, kita pasti akan melampaui Shadow. Petik 2. Selama Zero Wing Workshop berkembang, mereka pasti akan berkonflik dengan Shadow. Jika Shadow tidak ingin mengeluarkan biaya untuk berurusan dengan mereka, maka mereka bisa menggunakan reputasi Shadow untuk menyebarkan ketenaran Zero Wing di seluruh kampus universitas. Dengan begitu, si Feng tidak perlu menyia-nyiakan upaya untuk mempublikasikan guildnya. Ayo pergi, kami akan keluar dan berjalan-jalan dan membeli helm canggih di jalan.
Selalu tinggal di asrama kamu tidak akan baik untuk tubuh kamu. Si Feng meninggalkan ruangan, membiarkan Blackie merapikan dirinya. Blackie terus-menerus bersembunyi di kamar asramanya akhir-akhir ini. Dia bahkan memainkan domain dewa pada siang hari, tidak melakukan aktivitas lain. Meskipun itu tidak akan menjadi masalah dalam jangka pendek, setelah beberapa saat, kerusakan pada tubuhnya akan menjadi sangat signifikan. Saudara Feng, tunggu sebentar. Aku akan segera datang. Petik 2. Blackie segera mengumpulkan semua kredit di atas meja, lalu merapikan dirinya sebelum meninggalkan asrama bersama si Feng. Hanya teman asramanya yang terbengong-bengong yang tetap berada di ruangan itu. Mereka semua saling memandang, wajah mereka menunjukkan senyum pahit. Biasanya, mereka sering mengolok-olok Blackie. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Blackie menyembunyikan penampilan sejatinya. Dia bahkan berhasil mendapatkan bantuan dari seorang taipan. Ini tidak akan dilakukan. Aku juga akan mengajukan permohonan untuk helm gaming uji coba. Aku sudah memutuskan. Aku akan menjadi gamer profesional di domain dewa. Petik 2. Ketika si Feng telah berjalan keluar dari asrama, Blackie diam-diam memasukkan 20.000 kredit ke dalam saku si Feng. Saudara Feng, kamu benar-benar memberi aku kejutan hari ini. Namun, cara kamu membuang uang itu terlalu keren. Aku merasa luar biasa hanya melihat ekspresi Wu Yi. Tapi, kamu lebih baik menyimpan uang ini dengan benar. Jangan hanya membuangnya di waktu berikutnya, kata Blackie bersemangat. Apa yang kamu coba lakukan? Si Feng sedikit mengerutkan alisnya. Dia kemudian mengembalikan uang itu kepada Blackie. Dia tidak pernah melakukan suatu tindakan. Dari awal, dia bermaksud memberi Blackie uang. Dia tahu bahwa situasi keluarga Blackie juga tidak sebaik itu. Dengan uang ini, ia akan dapat meringankan banyak beban keluarganya. Aku sudah mengatakan bahwa gaji pokok kamu setiap bulan adalah 20.000 kredit. Apakah kamu pikir aku hanya bercanda dengan Wu Yi? Ambil saja uang ini sebagai gajimu di muka. Petik 2. Melihat 20.000 kredit di tangannya, mulut Blackie melebar, menatap kosong pada uang itu. Awalnya, bahkan jika kata-kata si Feng sebelumnya hanyalah lelucon, itu sudah cukup untuk membuatnya merasa bahagia. Namun, melihat ekspresi si Feng, dia tahu bahwa si Feng tidak bercanda. Si Feng benar-benar berniat untuk memberinya gaji bulanan sebesar 20.000 kredit. Selain itu, si Feng berniat untuk memberinya uang yang saat ini dipegangnya. Namun, dari mana semua uang ini berasal? Blackie sangat jelas tentang kondisi si Feng. Mampu meminjam 20.000 kredit sudah merupakan hal yang sulit. Sekarang, si Feng bahkan memberikan semua itu padanya. Ini hanya gila. Brother Feng, jika kamu memberikan uang ini, apa yang akan kamu lakukan tentang workshop? Apalagi batas waktu untuk uji coba helm gaming sudah hampir habis. Kamu pasti harus membeli helm gaming resmi, bukan? Tidakkah uang ini akan menjadi jumlah yang tepat untuk membelinya? Bagaimanapun, aku saat ini tidak membutuhkan uang. Blackie mendorong kredit kembali ke si Feng lagi. Adalah suatu kebohongan jika dia mengatakan bahwa 20.000 kredit tidak menariknya. Namun, ia tidak bisa mengabaikan situasi kakaknya hanya karena uang. Si Feng secara alami bisa membedakan kekhawatiran Blackie. Dia menepuk pundak Blackie dan tidak bisa menahan senyum. Rekening banknya saat ini memiliki lebih dari 100.000 kredit, dan kemungkinan besar, selama periode ini, telah meningkat menjadi lebih dari 200.000 kredit. Dalam 10 hari atau lebih, dia akan mendapatkan lebih banyak uang.
Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu juga tidak perlu khawatir tentang masalah helm game. Bukankah aku sudah mengatakannya? Serahkan masalah tentang uang kepada aku. Petik 2. Si Feng memiliki ingatan akan kehidupan sebelumnya. Dia juga pemimpin persekutuan bayangan. Semua permulaan memiliki kesulitan. Meskipun mendapatkan dana awal sangat sulit, selama dia mendapatkannya, hal-hal berikut akan menjadi lebih mudah untuk ditangani. Jika dia bahkan tidak memiliki metode menghasilkan uang dengan uang, lalu bagaimana dia bisa mengubah Shadow menjadi guild kelas 2? Kakak Feng, kamu tidak mungkin. Melihat bahwa si Feng begitu percaya diri, perasaan pertama Blackie bukanlah kegembiraan atau kebahagiaan. Sebaliknya, dia gemetaran. Dia khawatir si Feng mungkin telah melakukan sesuatu yang buruk, seperti menjadi oleh seorang wanita kaya untuk mendapatkan uang ini. Dibandingkan meminjam uang, ini adalah skenario yang jauh lebih mengerikan. Apa yang kamu pikirkan secara membabi buta? Jangan lupakan soal kerjasama yang kita miliki dengan Snow Lembut. Ini hanya kompensasi yang dia berikan. Sekarang, kita tidak lagi harus tetap miskin dan kosong. Kami sudah memiliki sejumlah dana, jadi santai saja. Si Feng memutar matanya pada Blackie. Pemikiran orang ini terlalu miring. Si Feng tidak mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk menjelaskan. Jadi, dia hanya mendorong semuanya ke Snow Lembut. Bagaimanapun, salju lembut adalah dewi hebat yang diketahui semua orang. Ketika Blackie mendengar si Feng, kesadaran tiba-tiba melanda dirinya. Dia mengirimi si Feng tatapan penuh dengan ibadah. Mampu mendapatkan bantuan Dewi Salju adalah impian setiap orang. Seperti yang diharapkan dari Brother Feng, metodenya terlalu luar biasa.